wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Megawati, NPM 128, Prodi PGSD D 2017. Di sini saya akan mensimulasikan bahasa Indonesia tentang teks cerita fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ketua kelas silahkan memimpin kita di dalam doa. Mbak Nervina silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan memimpinnya dengan ketukan 4/4. Indonesia. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentunya kalian udah semangat ya belajar pada pagi hari ini. Sudah, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Oh, ya, syukur kalau masuk semua ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi. Di sini siapa yang masih ingat pengertian dari teks non-fiksi? Ayo, Isna, apa? Gak belajar ya? Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit tentang pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah cerita yang bersifat nyata atau kejadian yang benar-benar Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian dari teks non-fiksi. Sekarang, Ibu akan membahas tentang pengertian teks cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi karangan semata yang bukan berdasarkan dari cerita nyata. Berarti ini kebalikan dari cerita non-fiksi. Anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang teks cerita fiksi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari teks cerita fiksi. Cerita fiksi. Ada yang tahu ciri-ciri dari cerita fiksi apa saja? Nggak tahu, Bu. Ya, yang pertama itu berbentuk cerpen. Setelah berbentuk cerpen, ada juga itu novel. Selanjutnya itu ada film dan komik. Ciri-ciri teks cerita fiksi yang kedua yaitu mengandung pesan moral. Mengandung pesan moral. Di setiap cerita pasti terdapat pesan moralnya. Dan yang ketiga itu tidak memiliki susunan yang baku. Nah, dari ketiga cerita dari ciri-ciri di atas, yang dimaksud dengan prosa di sini adalah bentuk tulisannya bebas dan tidak terkait di dalam aturan menulis. Sedangkan yang dimaksud dengan naratif di sini rangkaian kalimat yang bersifat menguraikan. Nah, tadi kalian sudah mengetahui pengertian dari novel. Selanjutnya kita ke jenis teks cerita yang kedua, yaitu cerpen. Ada yang tahu pengertian cerpen itu apa? Ya, Bu. Nggak tahu, Bu. Taunya cerita pendek. Ya, baiklah, Ibu akan membahas cerpen sedikit. Cerpen adalah bentuk naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Cerpen adalah bentuk naratif fiktif yang langsung
ada tujuannya. Ini adalah pengertian dari cerpen. Tadi apa pengertian dari cerpen? Bentuk naratif fiktif yang langsung pada tujuannya. Ya, benar. Nah, selanjutnya jenis teks cerita fiksi yang ketiga, yaitu adalah cerita rakyat. Ada yang pernah membaca cerita rakyat? Pernah, Bu. Ada yang tahu pengertian cerita rakyat itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, Ibu bahas ya. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat pula. Tadi apa? Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pula. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui pengertian dari cerita rakyat. Sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari cerita rakyat itu apa saja. Jenis cerita rakyat itu ada 5. Yang pertama itu jenaka, yang kedua mite, yang ketiga fabel, yang kelima itu legenda, dan yang kelima itu ada saga. Kita bahas dulu yang pertama ya anak-anak, yaitu Ya, Bu. cerita jenaka. Ada yang tahu pengertian dari cerita jenaka apa? Lucu bukan, Bu? Ya. Cerita lucu. Ya, betul. Itu juga boleh. Ibu akan menjelaskan cerita jenaka ya. Ya, Cerita Bu. jenaka adalah cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang. Ya. Tadi apa? Cerita jenaka? Cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang. Ya. Contoh ceritanya itu ada di cerita Pak Balalang. Nah, yang kedua itu ada cerita mite. Ada yang tahu apa itu mite? Tidak tahu, Bu. Ya, mite itu adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu contohnya Putri dari Bambu. Contoh dari cerita mite adalah apa tadi anak-anak? Putri dari Bambu. Nah, selanjutnya itu ada cerita fabel. Ada yang tahu pengertian dari fabel? Ada yang pernah baca cerita Si Kancil atau pernah nonton filmnya Si Kancil? Pernah, Bu. Ya, itu termasuk ke dalam cerita Fabel. fabel. Karena di situ itu mengandung tokoh-tokohnya dari binatang. Berarti pengertian dari fabel itu adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang.
Itu contohnya, contoh cerita fabel si kancil dan buaya. Selanjutnya yang keempat itu ada legenda. Ada yang tahu ceritanya film Nek Lampir? Tahu Bu, tahu. Itu termasuk ke dalam cerita legenda. Kenapa termasuk ke dalam cerita legenda? Karena cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat. Berarti pengertian dari legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya di suatu tempat. Yaitu contoh dari legenda ini ceritanya, ada yang pernah nonton film Malin Kundang ataupun baca cerita Malin Kundang? Pernah Bu. Nah, ya, itu termasuk ke dalam cerita legenda. Terus yang terakhir itu ada saga. Ada yang tahu pengertian dari saga? Nggak tahu Bu. Nah, ini yang dimaksud dengan saga itu adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari teks cerita fiksi. Sekarang kita lanjut membahas tentang jenis-jenis teks cerita fiksi. Ayo, ada yang tahu jenis-jenis dari teks cerita fiksi itu apa saja? Isna, kamu tahu? Enggak. Ya, Ibu kasih tahu ya. Jenis teks cerita fiksi itu ada 3. Yang pertama itu ada novel. Ada yang tahu pengertian dari novel itu apa? Ayo, angkat tangannya. Nggak tahu Bu. Ya, novel adalah karya fiksi prosa. Adalah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Nah, yang dimaksud dengan prosa ini adalah bentuk naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Cerpen adalah bentuk naratif fiktif yang langsung pada tujuannya. Ini adalah pengertian dari cerpen. Tadi apa pengertian dari cerpen? Bentuk naratif fiktif yang langsung pada tujuannya. Ya, benar. Nah, selanjutnya jenis teks cerita fiksi yang ketiga, yaitu adalah cerita rakyat. Ada yang pernah membaca cerita rakyat? Pernah Bu. Ada yang tahu pengertian cerita rakyat itu apa?
Belum tahu, Bu. Ya, Ibu bahas ya. Cerita Ya. rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat pula. Tadi apa? Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pula. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui pengertian dari cerita rakyat. Sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari cerita rakyat itu apa saja. Jenis cerita rakyat itu ada 5. Yang pertama itu jenaka, yang kedua mite, yang ketiga fabel, yang kelima itu legenda, dan yang kelima itu ada saga. Kita bahas dulu yang pertama ya anak-anak, yaitu Ya, Bu. cerita jenaka. Ada yang tahu pengertian dari cerita jenaka apa? Lucu bukan, Bu? Ya. Cerita lucu. Ya, betul. Itu juga boleh. Ibu akan menjelaskan cerita jenaka ya. Ya, Cerita Bu. jenaka adalah cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang. Ya. Tadi apa? Cerita jenaka? Cerita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang. Ya. Contoh ceritanya itu ada di cerita Pak Balalang. Nah, yang kedua itu ada cerita mite. Ada yang tahu apa itu mite? Tidak tahu, Bu. Ya, mite itu adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu contohnya Putri dari Bambu. Contoh dari cerita mite adalah apa tadi anak-anak? Putri dari Bambu. Nah, selanjutnya itu ada cerita fabel. Ada yang tahu pengertian dari fabel? Ada yang pernah baca cerita Si Kancil atau pernah nonton filmnya Si Kancil? Pernah, Bu. Ya, itu termasuk ke dalam cerita Fabel. fabel. Karena di situ itu mengandung tokoh-tokohnya dari binatang. Berarti pengertian dari fabel itu adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang. Itu contohnya, contoh cerita fabel Si Kancil dan Buaya. Selanjutnya yang keempat itu ada legenda.
Ada yang tahu ceritanya film Nek Lampir? Tahu Bu, tahu. Itu termasuk ke dalam cerita legenda. Kenapa termasuk ke dalam cerita legenda? Karena cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat. Berarti pengertian dari legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya di suatu tempat. Yaitu contoh dari legenda ini ceritanya, ada yang pernah nonton film Malin Kundang ataupun baca cerita Malin Kundang? Pernah Bu. Nah, ya, itu termasuk ke dalam cerita legenda. Terus yang terakhir itu ada saga. Ada yang tahu pengertian dari saga? Nggak tahu Bu. Nah, ini yang dimaksud dengan saga itu adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengertian dari teks cerita fiksi, yang terus ciri-cirinya, terus jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video cerita. Nanti kalian amati dengan baik.